Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Proyek Kelompok 3 Termodinamika dari Fisika A dengan saya sendiri sebagai moderator, Revan Yaswani Kurniawan dengan NIM akhir 09 dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Pradista Sanda dengan NIM 2404050003. Dan rekan saya, Perkenalkan, saya Salwa Natasha dengan NIM akhir 006. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanan Amrullah dengan NIM akhir yang seharusnya 06. Oke, Saya Ahmad Rifai Harap dengan NIM akhir 25. Saya Ade Raffi Irfansyah dengan NIM akhir 40. Saya Charles Ramadan dengan NIM akhir 35. Sebelumnya dari teori mesin uap ini, mesin uap adalah mesin kalor yang mengubah energi termal dari uap air menjadi energi mekanik, di mana dapat digunakan untuk melakukan kerja seperti menggerakkan roda, pompa, atau generator. Mesin uap juga memainkan peran sentral dalam revolusi industri pada abad ke-18 dan 19. Mesin uap bekerja berdasarkan hukum termodinamika, khususnya hukum pertama konservasi energi, dan hukum kedua arahan alami aliran panas. Prinsip utamanya itu mengubah energi panas dari uap bertekanan tinggi menjadi energi mekanik melalui ekspansi uap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk prinsip kerja mesin uap itu, jadi mesin uap itu cara kerjanya ya air dipanasin di dalam itu tabung itu, terus nanti ada uap tekanannya tinggi. Nah, uap yang kuat ini dialirin ke silinder buat dorong pistonnya biar gerak maju mundur. Nah, terus gerakan maju mundurnya itu dirubah lagi jadi gerakan muter. Jadi gerakan muter itu lewat batang penghubung ke roda engkolnya. Nah, dari situ tenaga yang buat jalanin mesin itu muncul. Nah, habis dipakai buat dorong piston, uapnya bakal dikeluarin ke kondensor. Kalau misal biasanya ada kondensornya. Nah, di situ tuh uapnya didinginin lagi sampai balik jadi air. Nah, nanti airnya dikembalikan lagi ke kettle itu buat dipanasin lagi. Jadi prosesnya itu bakal berulang-ulang terus gitu. Uap panasnya dorong piston, terus nanti uapnya keluar, terus ntar didinginin, balik lagi jadi air, intinya bolak-balik lah. Nah, tapi karena kita itu karena umumnya itu mesin uap itu pakai piston, tapi di percobaan kita itu kita nggak pakai piston sama sekali. Jadinya kita cuma pakai kaleng yang diisi air, terus kalengnya dipanasin sampai airnya berubah jadi uap. Nah, terus uapnya itu kan bikin ada tekanan kuat tuh. Terus kita salurin ke corong itu yang kayak selang gitu. Terus uapnya itu keluar dari corong. Nah, karena uapnya itu punya tekanan, terus kecepatannya cukup besar, jadi bisa dorong kipasnya yang ada di depan corong itu. Jadi tenaga uapnya itu langsung dipakai buat muter kipas, bukan pakai piston kayak mesin yang beneran. Tapi walaupun sederhana itu prinsipnya tetap sama. Kita pakai tekanan uap panas tuh buat ngasilin gerakan. Bedanya kalau di musim uap asli itu gerakannya dipindah ke piston dulu, lalu ke roda engkol. Nah, kalau di percobaan kita tuh gerakannya langsung diarahin ke kipas. Next. Untuk alat bahannya itu simple, alatnya itu kita cuma butuh gunting, cutter sama tank, terus bahannya kardus, kaleng minuman ringan, lilin, lem tembak, sama kawat tembaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, itu cara pembuatan. Yang pertama, siapkan kaleng minuman, kemudian dipotong bagian atas, lalu gunting membentuk lempengan. Yang kedua, membuat lingkaran di atas lempengan kaleng menggunakan pulpen atau alat bantu lainnya. Yang ketiga, bentuk pola seperti kincir lalu gunting dengan hati-hati, lempengan berpola akan dijadikan kincir. Yang keempat,
Selanjutnya, membuat poros pada kincir dengan kawat tembaga, lalu rapatkan belah kincir pada poros menggunakan lem tembak. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat penyangga kaleng dan membuat poros untuk menyangga kincir yang sudah dibuat sebelumnya dengan direkatkan pada alas kardus. Lalu kaleng dan kincir tadi disusun di atas kardus, diletakkan lilin di bawah penyangga. Posisikan agar kaleng terbakar dengan sempurna. Lalu eh, setelah lilin dibakar, kincir berputar karena tekanan uap panas pada mulut kaleng. Selanjutnya akan ada video pembuatan dari kami yang dijelaskan oleh rekan. Eh, Pertama itu ada alat bahan tadi sudah disebutkan yaitu gunting, cutter, tang, dan lain-lain. Yang pertama itu cara kerjanya siapkan kaleng minuman, kemudian potong bagian atas lalu gunting membentuk lempengan. Setelah itu, buatlah penyangga kaleng dan membuat poros untuk menyangga kincir yang sudah dibuat tadi, sehingga sebelumnya dengan direkatkan pada alas kardus. Selanjutnya untuk cara kerjanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yaitu masang penyangga eh, dengan tembakau untuk tatakan kaleng dan juga untuk penyangga dari kincir tersebut. Selanjutnya, jika sudah direkatkan dengan lem tembak, lalu lalu kincir berputar karena tekanan uang panas pada mulut kaleng sehingga kesimpulan dari percobaan proyek ini yaitu dari hasil pembuatan mesin uap sederhana dapat disimpulkan bahwa mesin ini bekerja berdasarkan perubahan energi panas. Meskipun model yang digunakan dalam demonstrasi sifatnya itu sederhana, prinsip kerjanya itu masih sama kayak mesin uap skala besar yang digunain di masa lalu. Mesin uap sederhana ini membantu memahami konsep dasar termodinamika, yaitu gimana perbedaan tekanan dan suhu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan kerja. Melalui percobaan sederhana ini, kita dapat melihat bahwa semakin besar tekanan uap yang dihasilkan, semakin besar pula gaya yang mendorong piston. Dengan demikian, semakin besar energi mekanik yang dihasilkan. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau diulang nggak, Anjir, bagian